Ada satu hal yang mungkin tidak pernah kamu sadari. Bukan tubuhmu yang semakin lemah, bukan motivasimu yang semakin hilang, dan mungkin bukan juga karena kamu semakin malas, tetapi karena ada sesuatu yang perlahan berubah di dalam otakmu. Dulu kamu bisa fokus menonton film sampai selesai. Dulu kamu bisa membaca buku selama berjam-jam. Dulu kamu bisa duduk mengerjakan sesuatu, tanpa harus mengecek ponsel setiap beberapa menit. Namun sekarang, membaca beberapa halaman saja terasa berat, belajar terasa membosankan, dan fokus selama 10 menit terasa seperti sebuah perjuangan. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak orang menganggap ini normal. Padahal tidak. Dalam beberapa tahun terakhir, ilmuwan, psikolog, dan peneliti mulai menemukan pola yang sama. Manusia modern sedang hidup dalam lingkungan yang belum pernah dialami oleh generasi sebelumnya. Lingkungan yang terus membanjiri otak dengan informasi, notifikasi, video pendek, konten tanpa akhir, dan tanpa sadar, semua itu mulai mengubah cara otak kita bekerja, mengubah cara kita fokus, mengubah cara kita berpikir, bahkan mengubah cara kita menikmati hidup. Pertanyaannya, apakah otak kita benar-benar sedang dirusak? Dan jika iya, bisakah kita memperbaikinya? Untuk memahami apa yang sedang terjadi, kita harus memahami satu hal terlebih dahulu. Kerusakan ini tidak terjadi dalam semalam. Ini terjadi perlahan. Sangat perlahan. Sampai kita bahkan tidak menyadari bahwa diri kita sudah berubah. Dan semuanya dimulai dari penyebab pertama. Penyebab pertama, dopamine overload. Atau otak tidak lagi menikmati hal-hal normal. Pernahkah kamu membuka TikTok hanya untuk 5 menit, lalu tiba-tiba 1 jam sudah berlalu? Atau mungkin kamu berniat membalas satu pesan, tetapi berakhir berpindah dari Instagram ke YouTube, lalu ke aplikasi lain tanpa tujuan yang jelas. Masalahnya bukan karena kamu kurang disiplin. Masalahnya adalah otakmu sedang menerima terlalu banyak hadiah instan. Dalam ilmu saraf, ada zat kimia bernama dopamin. Banyak orang menyebutnya hormon kebahagiaan. Padahal fungsi utamanya bukan membuatmu bahagia, melainkan membuatmu ingin mengulangi sesuatu. Setiap kali kamu menemukan video menarik, setiap kali ada notifikasi masuk, setiap kali muncul konten baru, otak menerima sedikit suntikan dopamin. Dan semakin sering itu terjadi, semakin tinggi standar kesenangan yang diminta otak. Akibatnya, hal-hal normal mulai terasa hambar, belajar terasa membosankan. Bekerja terasa melelahkan. Membaca buku terasa berat. Bukan karena aktivitas itu buruk, tetapi karena otakmu sudah terbiasa menerima stimulasi yang jauh lebih kuat. Bayangkan seseorang yang setiap hari makan makanan sangat manis. Lama-kelamaan, buah yang manis sekalipun akan terasa biasa saja. Hal yang sama terjadi pada otak. Ketika terlalu sering menerima kesenangan instan, otak kehilangan kemampuan menikmati proses yang lambat. Dan ketika proses yang lambat mulai terasa menyiksa, muncul masalah berikutnya. Kemampuan fokus mulai menurun. Penyebab kedua, attention span decline, atau rentang fokus yang semakin pendek. Coba jujur pada diri sendiri, kapan terakhir kali kamu melakukan satu pekerjaan tanpa menyentuh ponsel selama 30 menit penuh? Bagi banyak orang, pertanyaan ini jauh lebih sulit dijawab daripada yang terlihat. Karena hari ini, perhatian kita sedang diperebutkan. Setiap aplikasi ingin kita tetap tinggal lebih lama. Setiap platform ingin kita terus scrolling. Setiap notifikasi ingin mendapatkan perhatian kita, dan otak mulai beradaptasi. Masalahnya, adaptasi ini bukan tanpa konsekuensi. Ketika otak terbiasa berpindah perhatian setiap beberapa detik, ia mulai kehilangan kemampuan untuk bertahan pada satu hal dalam waktu lama. Inilah alasan mengapa banyak orang merasa, aku tahu apa yang harus dilakukan, tapi aku tidak bisa fokus melakukannya. Bukan karena mereka malas, tetapi karena perhatian mereka telah dilatih untuk selalu mencari sesuatu yang baru. Dan ketika perhatian menjadi lemah, kita mulai mencari kepuasan yang lebih cepat, yang membawa kita pada penyebab berikutnya. Penyebab ketiga, instant gratification, atau kecanduan kepuasan instan. Ada alasan mengapa semakin banyak orang memulai sesuatu, tetapi semakin sedikit yang mampu menyelesaikannya. Bukan karena mereka tidak punya mimpi, bukan karena mereka tidak punya kemampuan, tetapi karena otak manusia sedang hidup di era yang membuat segalanya terasa instan. Hari ini, ketika lapar, makanan datang dalam hitungan menit. Ketika bosan, hiburan tersedia dalam hitungan detik. Ketika penasaran, jawaban bisa ditemukan dalam hitungan detik. Tanpa kita sadari, otak mulai terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya dengan sangat cepat. Dan disinilah masalahnya. Karena hampir semua hal yang benar-benar berharga dalam hidup tidak bekerja seperti itu. Membangun bisnis membutuhkan waktu. Mempelajari skill baru membutuhkan waktu. Membangun tubuh yang sehat membutuhkan waktu. Bahkan membangun kehidupan yang kita impikan juga membutuhkan waktu.
Namun otak yang sudah terbiasa dengan kepuasan instan mulai kehilangan kesabaran terhadap proses. Kita ingin hasil yang cepat, perubahan yang cepat, kesuksesan yang cepat. Dan ketika hasil itu tidak kunjung datang, kita mulai merasa gagal. Padahal sebenarnya kita baru berada di tengah perjalanan. Inilah alasan mengapa banyak orang menyerah bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak tahan menghadapi proses yang lambat. Dan ketika seseorang terus-menerus mencari hasil instan, ada satu kemampuan penting yang perlahan mulai hilang, kemampuan untuk berpikir secara mendalam. Dan itulah yang membawa kita pada penyebab berikutnya. Penyebab keempat, brain rot, atau otak terlalu penuh, pikiran menjadi dangkal. Beberapa tahun terakhir muncul sebuah istilah yang semakin sering dibicarakan, brain rot. Jika diterjemahkan secara harfiah, artinya memang terdengar menakutkan. Pembusukan otak. Tentu saja otak kita tidak benar-benar membusuk, tetapi istilah ini menggambarkan sesuatu yang sangat nyata, yaitu kondisi ketika seseorang terus-menerus mengonsumsi konten cepat, ringan dan dangkal, hingga kemampuan berpikir mendalamnya mulai menurun. Coba perhatikan, berapa banyak informasi yang kamu konsumsi setiap hari? Puluhan video, ratusan postingan, berita, komentar, meme, konten hiburan, konten edukasi, dan semuanya datang tanpa jeda. Masalahnya, mengetahui banyak hal tidak selalu berarti memahami banyak hal. Karena pemahaman membutuhkan waktu, pemahaman membutuhkan fokus, pemahaman membutuhkan proses berpikir yang dalam, sesuatu yang semakin jarang kita lakukan hari ini. Akibatnya, kita mulai terbiasa mengonsumsi informasi, tetapi tidak terbiasa merenungkannya. Kita tahu banyak hal, tetapi sulit menjelaskan kembali apa yang sebenarnya kita pelajari. Dan ketika kebiasaan ini berlangsung terlalu lama, otak mulai kehilangan kemampuannya untuk bertahan pada pemikiran yang kompleks. Kita menjadi lebih mudah terdistraksi, lebih impulsif, lebih reaktif, dan lebih sulit berpikir jernih. Namun ternyata, masalahnya tidak berhenti di sana. Karena semua informasi yang terus mengalir setiap hari juga membawa dampak lain yang sering tidak kita sadari, yaitu kelelahan mental. Penyebab kelima, digital fatigue, atau kelelahan mental yang tidak terlihat. Pernahkah kamu merasa lelah, padahal seharian tidak melakukan pekerjaan fisik yang berat? Tubuhmu baik-baik saja, tetapi pikiranmu terasa penuh. Sulit berpikir, sulit fokus, sulit memulai sesuatu. Kalau pernah, kamu tidak sendirian. Masalahnya adalah otak manusia tidak pernah dirancang untuk menerima informasi sebanyak yang kita terima hari ini. Setiap notifikasi adalah keputusan. Setiap pesan adalah perhatian. Setiap video adalah informasi baru yang harus diproses. Dan tanpa sadar, otak bekerja sepanjang hari. Bahkan ketika kita merasa sedang beristirahat, ironisnya, banyak orang menganggap scrolling media sosial sebagai bentuk relaksasi. Padahal dalam banyak kasus, otak tetap bekerja selama proses tersebut. Akibatnya, kita bangun dalam keadaan lelah, menjalani hari dalam keadaan lelah, dan tidur pun dalam keadaan lelah. Lalu kita bertanya, kenapa aku kehilangan motivasi? Padahal mungkin yang hilang bukan motivasi, melainkan energi mental. Dan ketika energi mental terus terkuras, ada satu kemampuan yang perlahan menghilang, kemampuan untuk diam, kemampuan untuk bosan, yang ternyata jauh lebih penting daripada yang kita kira. Penyebab keenam, lost ability to be bored, atau kehilangan kemampuan untuk merasa bosan. Ini mungkin penyebab yang paling jarang dibahas, tetapi juga salah satu yang paling penting. Dulu, ketika seseorang sedang menunggu, ia hanya menunggu. Ketika seseorang sedang duduk sendirian, ia hanya duduk sendirian. Ketika seseorang merasa bosan, ia membiarkan dirinya bosan. Dan justru pada saat-saat seperti itulah, otak mulai bekerja dengan cara yang berbeda. Mulai merenung, mulai berimajinasi, mulai menyusun ide, mulai memahami dirinya sendiri. Hari ini, setiap detik kosong langsung kita isi. Menunggu lift, buka ponsel. Antri makanan, buka ponsel. Duduk sendirian, buka ponsel. Sebelum tidur, buka ponsel. Begitu terus setiap hari. Tanpa sadar, kita menghilangkan semua ruang kosong yang dulu dimiliki otak untuk berpikir. Padahal banyak penelitian menunjukkan bahwa saat pikiran mengembara atau mind wandering, otak justru sedang membangun kreativitas, refleksi diri, dan kemampuan memecahkan masalah. Dengan kata lain, kebosanan bukanlah musuh. Kebosanan adalah ruang. Ruang yang memungkinkan otak bernapas. Ruang yang memungkinkan ide muncul. Ruang yang memungkinkan kita kembali terhubung dengan diri sendiri. Dan ketika ruang itu hilang, hidup terasa semakin bising. Pikiran terasa semakin penuh, dan fokus terasa semakin sulit ditemukan. Lalu pertanyaannya, jika otak kita memang sedang mengalami semua hal ini, apakah masih ada cara untuk memperbaikinya?
Kabar baiknya, jawabannya adalah iya. Karena meskipun dunia modern telah mengubah banyak hal, otak manusia masih memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan memperbaiki dirinya sendiri. Dan di bagian berikutnya, kita akan membahas 3 langkah sederhana yang bisa mulai kamu lakukan untuk mengambil kembali kendali atas perhatianmu, fokusmu, dan hidupmu. Lalu pertanyaannya, jika otak kita memang sedang mengalami semua hal tersebut, apakah semuanya sudah terlambat? Apakah perhatian yang hilang bisa kembali? Apakah fokus yang melemah bisa diperbaiki? Kabar baiknya, jawabannya adalah iya, karena otak manusia memiliki kemampuan luar biasa yang disebut neuroplasticity. Atau dalam bahasa sederhananya, kemampuan otak untuk membentuk ulang dirinya sendiri. Artinya, jika kebiasaan buruk bisa mengubah cara kerja otak, maka kebiasaan yang benar juga bisa memperbaikinya. Namun perlu dipahami, tidak ada cara instan, tidak ada trik ajaib, karena masalah ini tidak terjadi dalam semalam, dan perbaikannya juga membutuhkan waktu. Tetapi jika kamu mulai menerapkan 3 langkah berikut, perlahan-lahan, otakmu akan kembali mendapatkan apa yang selama ini hilang, yaitu fokus, kejernihan berpikir, dan kendali atas perhatianmu sendiri. Solusi pertama, dopamine detox sederhana. Ketika mendengar kata dopamine detox, banyak orang berpikir mereka harus menghilangkan semua hiburan dari hidupnya. Padahal bukan itu maksudnya. Tujuan utama dopamine detox bukan menghilangkan dopamin, karena dopamin memang dibutuhkan oleh otak. Tujuannya adalah mengurangi stimulasi berlebihan. Mulailah dari hal kecil. Kurangi waktu scrolling tanpa tujuan. Matikan notifikasi yang tidak penting. Jangan langsung membuka media sosial saat bangun tidur. Berikan otak kesempatan untuk memulai hari tanpa dibombardir informasi. Karena setiap kali kita mengurangi stimulasi berlebihan, otak perlahan mulai menurunkan standar kesenangannya. Dan ketika itu terjadi, hal-hal sederhana akan kembali terasa menyenangkan. Membaca menjadi lebih mudah, belajar menjadi lebih nyaman, dan fokus mulai kembali terbentuk. Namun itu saja tidak cukup, karena fokus bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Fokus harus dilatih. Solusi kedua, latih fokus seperti melatih otot. Banyak orang berkata, aku sudah tidak bisa fokus lagi. Padahal fokus bukanlah bakat. Fokus adalah kemampuan. Dan seperti kemampuan lainnya, ia bisa dilatih. Bayangkan seseorang yang tidak pernah berolahraga selama bertahun-tahun. Ia tidak mungkin langsung mengangkat beban berat di hari pertama. Begitu juga dengan fokus. Jangan memaksa dirimu fokus selama 2 jam. Mulailah dari 15 menit tanpa notifikasi, tanpa membuka aplikasi lain, tanpa berpindah aktivitas. Lalu tingkatkan perlahan. 20 menit, 30 menit, 45 menit. Sedikit demi sedikit. Karena setiap kali kamu berhasil mempertahankan fokus, kamu sedang memperkuat jalur saraf yang membuat otakmu lebih disiplin. Dan semakin sering jalur itu digunakan, semakin kuat kemampuan fokusmu. Namun masih ada satu hal penting yang sering dilupakan banyak orang. Sesuatu yang justru bisa menjadi obat paling sederhana untuk otak yang lelah. Solusi ketiga, belajar untuk bosan lagi. Mungkin ini terdengar aneh, tetapi salah satu hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuk otakmu hari ini adalah membiarkan dirimu bosan. Cobalah berjalan tanpa membuka ponsel, duduk tanpa musik, menunggu tanpa scrolling. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Awalnya mungkin terasa tidak nyaman, karena otakmu sudah terbiasa menerima stimulasi setiap saat. Tetapi justru di dalam keheningan itulah otak mulai pulih, mulai berpikir, mulai merenung, mulai menyusun ide. Banyak ide terbaik dalam hidup manusia lahir bukan ketika otaknya sibuk, melainkan ketika otaknya memiliki ruang untuk bernapas. Dan mungkin yang selama ini dibutuhkan otakmu bukan lebih banyak informasi, tetapi lebih banyak ruang. Kalau sampai titik ini kamu masih menonton, coba tuliskan kata fokus di kolom komentar, karena saya ingin tahu berapa banyak orang yang sedang berusaha mengambil kembali kendali atas perhatiannya. Di era yang penuh distraksi ini, mungkin setelah menonton video ini, kamu menyadari satu hal. Masalahnya bukan karena kamu semakin bodoh, bukan karena kamu semakin malas, dan bukan karena kamu kehilangan potensi. Yang terjadi adalah dunia di sekitarmu berubah jauh lebih cepat daripada kemampuan otakmu untuk beradaptasi. Setiap hari, ada ribuan hal yang berebut perhatianmu. Ada ribuan hal yang ingin membuatmu terus melihat layar. Terus scrolling, terus mengonsumsi, tanpa pernah memberi waktu untuk berpikir. Dan perlahan, tanpa sadar, kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yaitu kemampuan untuk fokus. Padahal di era modern seperti sekarang, fokus bukan lagi sekadar kemampuan. Fokus adalah keunggulan. Karena orang yang mampu mengendalikan perhatiannya, akan mampu mengendalikan hidupnya. Dan orang yang mampu mengendalikan hidupnya,
akan mampu membangun masa depan yang ia inginkan. Jadi mulai hari ini, jangan hanya jaga kesehatan tubuhmu, jaga juga kesehatan pikiranmu. Karena apa yang kamu berikan kepada otakmu setiap hari akan menentukan siapa dirimu beberapa tahun dari sekarang. Jika video ini memberikan perspektif baru untukmu, jangan lupa bantu channel Narasa dengan menekan tombol like, karena dukungan sederhana dari kamu sangat membantu agar video seperti ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Dan saya juga ingin mendengar pendapatmu. Menurutmu, kebiasaan apa yang paling merusak fokusmu saat ini? Tulis di kolom komentar. Besama akan membaca komentar-komentar terbaik dari kalian. Dan jika kamu menyukai konten tentang psikologi, pengembangan diri, dan cara memahami diri sendiri di era modern, pastikan kamu subscribe Narasa. Karena di channel ini, kita tidak hanya belajar menjadi lebih produktif, kita belajar menjadi manusia yang lebih sadar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.